Halo, kembali lagi bersama saya Indra Dwiatnyana. Kali ini saya akan memberikan tanggapan tentang materi teknologi virtualisasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu virtualisasi? Menurut saya, virtualisasi itu merupakan upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari bentuk fisik. Jadi bentuk virtualnya itu pun bisa ada banyak, seperti hardware, software, jaringan, memori, terus bisa berupa perangkat penyimpanan data maupun sistem operasi. Oke, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Gambar yang kiri ini anggaplah itu dual boot, sedangkan gambar yang sebelah kanan itu menggunakan teknologi virtualisasi. Jadi di teknologi virtualisasi ini bisa dibilang dia itu menduplikat prosesor itu, hardware. Jadi bisa dibilang dia kayak banyak komputer gitu. Terus sedangkan yang dual boot itu kan berganti dulu. Sebagai contoh, misalkan ada satu laptop, ada dia dual boot, ada Windows sama Linux. Jadi kalau misalkan mau pakai Linux ya mesti shutdown dulu, terus pindah ke Linux. Terus kalau mau pindah ke Windows lagi ya mesti shutdown dulu, terus ya pindah ke Windows gitu. Nah, sedangkan kalau virtualisasi ini ya bisa satu PC tapi bisa pakai dua software, ya kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya fungsi virtualisasi. Yang pertama yaitu untuk mencoba sistem operasi. Jadi misalkan kita ingin nyoba sistem operasi Linux, jadi kita bisa mencobanya menggunakan VirtualBox, dan itu juga menghemat waktu. Jadi nggak perlu bolak-balik lagi gitu kan, shutdown gitu kan, aduh kok ganggu gitu. Terus yang kedua, menguji coba sistem operasi. Jadi kita bisa untuk menguji coba sistem operasi yang udah kita install di VirtualBox itu. Nah, terus berikutnya itu ada keuntungan dan kerugian dari menggunakan teknologi virtualisasi ini. Yang pertama yaitu efisiensi biaya untuk hardware. Nah, jadi kita bisa menyimpan lebih banyak data tanpa harus menambah jumlah hardware. Jadi bisa dibilang kayak Google Drive itu. Jadi kita nggak perlu lagi nambah hard disk atau nambah laptop. Mungkin misalkan di satu ruangan itu banyak laptop, nah otomatis kan ruangannya itu kan jadi panas. Bukan laptop sih, komputer gitu. Kalau misalkan satu ruangan itu banyak komputer kan otomatis ruangannya jadi panas, jadi perlu AC gitu kan, perlu pendingin. Jadi juga menghemat biaya buat pendingin juga itu. Terus yang kedua, tidak perlu khawatir dengan backup. Jadi misalkan kita di VirtualBox ini kita install CentOS 7 kan. Nah, CentOS 7 kan misalkan kita ingin menginstal FTP server. Nah, pada saat kita menginstal FTP server itu kan bisa aja terjadi error. Nah, kalau misalkan jadi error kan kita pasti ingin install ulang kan di VirtualBox itu. Kalau misalkan kayak itu kan makan waktu, jadi nggak perlu lagi install ulang, karena di VirtualBox itu kita bisa di clone gitu CentOS-nya. Jadi bukan CentOS ya, maksudnya sistem operasinya bisa di clone, jadi nggak perlu kayak install ulang gitu. Jadi nggak perlu khawatir soal backup gitu. Terus yang ketiga, bisa mencoba berbagai macam sistem operasi, dimana kita bisa mencoba sistem operasi kayak Windows, Linux yang jadul-jadul gitulah di komputer kita. Jadi sangat berguna sekali VirtualBox itu. Nah, yang berikutnya itu kerugiannya. Nah, kerugian dari virtualisasi ini sebenarnya keuntungan dari dual boot. Kenapa? Karena
kalau misalkan virtualisasi ini kan dia memerlukan hardware yang bagus kan. Misalkan prosesornya 8 core itu kan, terus RAM-nya 8 GB. Sedangkan yang dual boot itu kan dia make prosesor RAM-nya gitu segitu aja gitu, sama kayak ya defaultnya gitu. Jadi kerugian dari virtualisasi ini jelas membutuhkan hardware yang bagus. Jadi kalau dual boot ini kan ya walaupun hardware-nya kurang tapi kan bisa gitu. Maksudnya dia jalannya akan RAM-nya segitu aja gitu, sama kayak defaultnya gitu. Terus kesimpulan dari tanggapan saya itu ya dual boot itu nightmare. Virtualisasi itu good dream. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Kok ada angka satunya? Aduh, lupa edit nih. Aduh.